Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul orang-orang atau hamba-hamba Allah yang telah dipastikan masuk nerakanya Allah menurut dalil-dalil atau nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang surga dan neraka, kita tentu sudah tahu bahwasanya surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk hamba-hambanya yang mulia, tentu saja dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Sedangkan untuk hamba-hambanya yang durhaka dan belum sempat untuk bertobat ketika dia meninggalkan dunia ini, maka dia terancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang orang-orang di masa lalu yang sudah menjadi sejarah di dalam kehidupan kita ini dan merupakan menjadi iktibar atau pelajaran bagi kita dalam menempuh kehidupan yang fana ini. Yang pertama yang telah dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah adalah Az-Zazil, yaitu hamba Allah yang durhaka, yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui siapa Az-Zazil ini. Tidak lain tidak bukan adalah iblis laknatullah yang belum pada saat itu dikutuk oleh Allah. Karena Az-Zazil ini membangkang atas perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, tetapi Az-Zazil ini
tidak mau merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan seluruh malaikat semuanya sujud untuk menghormati Nabi Adam. Kemudian Allah mengutuk Azazil ini dan disematkanlah namanya menjadi iblis. Iblis artinya yang terusir atau yang tidak mendapatkan rahmat Allah sampai di yaumil akhir kelak, hari kiamat. Kemudian yang telah dipastikan masuk neraka menurut nas-nas yang terang dan menurut dalil-dalil yang pasti adalah Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu Qabil menolak untuk dinikahkan dengan Labuda, salah seorang adiknya yang tidak sekali lahir dengan dia atau bukan pasangan dia waktu dilahirkan oleh ibu kita Siti Hawa. Akan tetapi Qabil ini menolak dengan alasan yang dibuat-buat, dan karena dendam kepada Habil, abangnya, saudaranya yang lain, kemudian si Qabil ini membunuh Habil, dan akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di atas dunia ini. Setelah terjadi pembunuhan di atas dunia ini, si Qabil ini dalam riwayat-riwayat tidak kita jumpai dia menyesal atau bertobat kepada Allah. Nah, dengan demikian dipastikan Qabil ini dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang ketiga, hamba Allah yang terancam masuk neraka adalah Kanaan. Kanaan adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam wassalam. Waktu terjadinya banjir yang menutupi seluruh dunia ini, Nabi Nuh dan pengikutnya yang berjumlah 83 orang dalam satu riwayat menaiki batera atau kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh dan mengisi di dalam kapal itu binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, sehingga dapat kita jumpai sampai sekarang. Kanaan ini dibujuk oleh Nabi Nuh untuk naik ke kapal yang telah tersedia, akan tetapi Kanaan ini menolak, dan akhirnya Kanaan ini mati di dalam banjir yang sangat besar itu. Kemudian yang keempat, yang telah dipastikan masuk neraka jahanam menurut dalil-dalil yang terang adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya istri Nabi ini terancam masuk neraka jahanam karena mereka memilih dan memihak kepada orang kafir daripada memihak kepada suaminya atau beriman kepada suami-suami mereka. Mereka ingkar dengan seingkar-ingkarnya, sehingga Allah memutuskan kedua istri Nabi kita ini
untuk dimasukkan ke dalam nerakanya. Sedangkan yang keenam, hamba Allah yang terancam atau makhluk Allah yang terancam masuk neraka adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ini tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam karena Raja Namrud ini mempunyai tuhan-tuhan atau berhala-berhala yang disembah. Dan kemudian Namrud ini murka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengakibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam diancam dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Ini ada sebabnya karena Nabi Ibrahim alaihissalam memukul semua berhala-berhala sesembahan Raja Namrud ini. Kemudian akhirnya Raja Namrud memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup. Tetapi dengan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dan sejahtera, tidak kurang satu apapun. Ini merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang ketujuh, yang terancam masuk ke dalam nerakanya Allah, Fir'aun laknatullah. Seperti yang kita ketahui bersama, Fir'aun ini adalah raja yang zalim, yang membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dan mempunyai tentara-tentara yang kuat dan banyak, kekuasaan yang mutlak, sekaligus mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Menurut riwayat, Raja Fir'aun ini tidak pernah mengalami sakit sedikit pun, sehingga menambah keyakinannya bahwa dialah manusia atau raja yang terbaik pada saat itu. Akhirnya dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di dalam ilmunya bahwa Raja Fir'aun ini mati tenggelam di Laut Merah. Kemudian yang kedelapan, terancam masuk neraka dan pasti dimasukkan ke dalam neraka adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menghalang-halangi dakwah Nabi, yang selalu membuat propaganda-propaganda terhadap Nabi, bukan hanya sekedar fisiknya saja yang diganggu, tetapi Abu Lahab ini memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Lahab ini dibantu oleh istrinya yang bernama Ummu Jamil, yang membawa fitnah kemana-mana untuk menjelek-jelekkan Nabi kita, untuk mematikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala
memutuskan suami istri ini untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang terdapat di dalam surat Al-Lahab. Kemudian yang kesembilan, yang terancam masuk neraka Allah adalah Azar. Azar ini dalam sebuah riwayat adalah orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Azar ini adalah seorang pembuat patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan seluruh rakyatnya, termasuk Azar sendiri. Nah, ini pun terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diancam lagi masuk ke dalam nerakanya Allah adalah Ubay bin Khalaf. Siapakah Ubay bin Khalaf ini? Yaitu seorang tokoh Quraisy yang secara langsung pernah berkata kepada Nabi, mengancam membunuh Nabi di dalam peperangan. Tetapi akhirnya Ubay bin Khalaf ini mati hanya dengan goresan sedikit tombak daripada Nabi Muhammad SAW di masa peperangan Uhud. Nabi Muhammad SAW melempar tombak, langsung menggores lehernya. Ubay bin Khalaf berteriak-teriak. Dia bersumpah dia akan mati di tangan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terancam juga yang ke-10 masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini terkenal sangat kejam dan mempunyai pengikut yang banyak. Salah seorang bangsawan Quraisy dan merupakan salah seorang panglima perang di dalam pasukan musyrikin Mekah. Abu Jahal inilah yang pertama kali membunuh sahabat Nabi yang perempuan, yaitu Sumayyah. Makanya di dalam Islam syahidah pertama adalah Sumayyah yang ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal laknatullah. Kemudian yang terakhir yang terancam juga masuk nerakanya Allah adalah Abu Talib bin Abdul Muthalib. Padahal paman Nabi yang satu ini sangat membantu Nabi di dalam setiap dakwah-dakwahnya. Apapun yang diperlukan untuk Nabi, harta benda, bahkan perlindungan, jaminan, keselamatan untuk Nabi, Abu Talib ini selalu membantu keponakannya. Tapi sayang 1000 kali sayang, hidayah adalah bukan milik manusia, tetapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendaki, dan tidak memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya pula. Dalam sebuah riwayat, Abu Talib ini dimasukkan ke dalam neraka Allah yang paling lembut atau yang paling ringan, yaitu ketika dimasukkan ke dalam neraka ini, diberikan hukuman kepada Abu Talib ini berupa batu neraka atau batu kerikilnya neraka yang kecil, diletakkan di bawah kaki
Abu Talib sehingga menggelegarlah atau menggelegaklah kepala Abu Talib ini. Memang kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, ada juga yang mengatakan Abu Talib ini lahiriahnya tidak beriman, tetapi batinnya beriman pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu saja di dalam penyampaian kami ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, tentu itu berasal dari kami al-fakir dengan ilmu, dan kebenaran itu tentu saja daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami meminta bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini dapat bertahan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.